Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari KM 4404 Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai 11 skill literasi digital dari Jenkins. Yang pertama ada bermain atau play. Bermain dapat membentuk hubungan kita dengan tubuh, alat komunitas, lingkungan, dan pengetahuan. Dengan bermain kita dapat menjelajahi lingkungan terdekat dan mencoba untuk memiliki peran di diri sendiri kita. Lalu selanjutnya untuk contohnya, selain di media sosial dan YouTube, generasi milenial saat ini sangat tertarik dengan e-sport atau olahraga elektronik. Seperti misalnya kita bermain seperti olahraga biasanya, e-sport juga memiliki manfaat dan tantangan tersendiri. Karena biasanya sekarang juga e-sport sudah memiliki pertandingan atau turnamen maupun ada di turnamen offline dan turnamen online. Dengan begitu dibutuhkan kerjasama tim yang baik secara strategi dan saling percaya merupakan kunci kemenangan dalam pertandingan e-sport. Untuk contohnya, Mobile Legends yang dimainkan oleh semua kalangan pada saat ini. Di situ kita dapat berkenalan, mengatur strategi, dan membentuk jaringan komunikasi yang dapat menambah banyak pengetahuan kita. Untuk selanjutnya ada simulasi. Simulasi adalah kemampuan untuk menafsirkan dan membangun model dinamis dari proses dunia nyata, dan simulasi itu sendiri merupakan untuk memperluas kapasitas kognitif dan pengalaman kita sendiri. Untuk contohnya, saat kita bermain game simulasi, kita dapat memanfaatkan VR, game controller, untuk mendapatkan pengalaman virtual bermain game seperti hal nyata di dunia nyata ini. Selanjutnya ada performance. Performance adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengadopsi identitas alternatif. Contohnya di dalam game itu biasanya ada banyak karakter yang kita bisa gunakan, dan setiap karakter dalam game itu sendiri mempunyai ciri khas tersendiri masing-masing. Selanjutnya ada appropriation, yaitu bagaimana cara kita mengambil sampel dan mengkreasikannya menjadi suatu media yang berarti. Contohnya di film Tarung Sarung yang menggabungkan unsur media dengan unsur budaya. Film ini sangat menarik karena adanya percampuran itu tersendiri. Selanjutnya ada multitasking, mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Misalnya ketika kita ingin melatih skill listening kita dengan mendengarkan musik atau storytelling atau juga podcast yang berbahasa Inggris, lalu kita tulis apa yang kita dengar. Selanjutnya ada distribute cognition, ada bagaimana kita menggunakan kecerdasan untuk mengumpulkan dan menyikapi berbagai informasi di sekitar kita. Contohnya yang lagi ramai pada saat ini yaitu NFT. Sebelum saya mengomentari terkait NFT ini, saya perlu mencari tahu kegunaannya apa dan bagaimana cara bekerjanya, menggali banyak informasi dari berbagai sumber. Lalu juga jika dirasa informasi yang saya dapatkan ini sudah terkumpul, baru saya akan menyikapi akan berita terkait NFT yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan media pada saat ini. Selanjutnya ada collective intelligence, bagaimana kemampuan kita untuk mengumpulkan pengetahuan dan membandingkan dengan pengetahuan orang lain untuk mencapai tujuan secara bersama. Contohnya, saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi melalui Zoom meeting untuk membahas mengenai NFT ini yang pada saat ini memang sedang ramai untuk dibicarakan. Begitu saya mengumpulkan informasi dari teman-teman saya semua, sebelumnya saya tidak mengetahui dan saya harus membandingkannya apa yang saya ketahui dan teman-teman saya ketahui mengenai layak atau tidaknya NFT ini untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada judgment, kemampuan kita untuk mengevaluasi sebuah informasi, bagaimana kita membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Misalnya pada saat pandemi ini banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di kalangan media sosial, apalagi seperti lonjakan kasus COVID-19 di suatu daerah atau mungkin berita-berita palsu mengenai data-data yang sudah ada. Selanjutnya ada transmedia navigation, kemampuan untuk mengikuti aliran cerita dan informasi di berbagai platform media. Contohnya seperti film Spider No Way Home yang ramai diperbincangkan pada saat di akhir tahun 2021 ini. Lalu selanjutnya ada networking, kemampuan untuk mencari mensiinitas dan menyebarkan informasi. Networking menyarankan kita untuk memanfaatkan jaring sosial untuk menyebarkan ide dan produk media kita diri sendiri. Contohnya berita yang lagi ramai-ramai mengenai vaksin booster. Selanjutnya yang terakhir ada negotiation, bagaimana cara kita untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi.
Contohnya dalam kerja kelompok pasti ada beberapa anggota kelompok dengan pemikiran yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan bersama perlu mengumpulkan pemikiran-pemikiran seperti itu sebetulnya. Untuk didiskusikan menjadi satu pemikiran agar dapat tercapai suatu tujuan, dan pentingnya untuk saling menghargai pemikiran diutarakan oleh masing-masing anggota kelompok tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.